Vladimir Putin, Presiden abadi Rusia, penikmat mesin penggiling daging dan operasi militer khusus 3 hari. Dia bisa disebut tetangga paling tidak disukai dari Baltik sampai Kaukasus. Menurutnya, diplomasi mirip invasi, hanya ditambah dokumen. Tapi bagaimana sebenarnya Moskwa berhubungan dengan negara-negara tetangganya? Siapa yang menjaga jarak dan siapa yang khawatir jadi target selanjutnya? Tetap di sini untuk tahu jawabannya. Pertama, mari kita menuju ke timur jauh Rusia. Di sana Anda akan menemukan perhentian pertama tur dunia kembalikan ke Kekaisaran Tiongkok. Keduanya berbagi perbatasan dan sejarah panjang yang canggung. Jika ini adalah status Facebook, pasti tertulis rumit. Dengan sesekali tembakan artileri, tahun 1969, mereka bertempur dalam perang kecil di dekat Pulau Domansky dan Telekti. Perpisahan mereka sangat buruk, butuh waktu hingga 2000-an untuk membagi barang. Kini, semuanya tampak ramah. Mitra strategis tanpa batas, bisa dibilang sahabat sejati yang saling menguntungkan. Namun, Putin tetap menjaga agar semuanya tidak resmi. Aliansi formal akan membuat jelas siapa yang memegang kendali, dan itu bukan dia. Dia mungkin menatap peta milik Xi dengan rasa iri. Tiongkok memiliki pegunungan Himalaya sebagai benteng alami, sementara Rusia hanya punya pegunungan Ural yang setara polisi tidur versi pegunungan. Namun, kekhawatiran Putin tidak mengarah ke timur. Masalah sebenarnya mengenakan seragam NATO, jadi untuk saat ini dia akan bersikap baik kepada Beijing. Tiongkok bukan musuh dan Rusia tak mampu bertarung, jadi tak masalah dengan Tiongkok. Tak ada perang atau kekhawatiran, hanya makan malam canggung dengan Xi. Namun, lihat ke barat dan temui para tetangga. Putin sebenarnya tidak bisa tidur nyenyak karena nomor 11 Belarus. Ini pilihan mudah, tapi ada alasan mereka di daftar ini. Pesawat Eropa membentang dari Prancis ke Ural sejauh lebih dari 1.200 mil dari Arktik hingga Kaspia. Ini seperti keset sambutan raksasa untuk pasukan yang mengamuk. Swedia, Napoleon, Jerman, 2 kali mereka semua telah mendobrak pintu. Dan setiap kali, Rusia selalu dibiarkan membara seperti rumah mahasiswa setelah pesta semalaman dengan senjata. Para penguasa Moskwa selalu menginginkan satu hal: penyangga jarak, parit yang terbuat dari negara-negara lain untuk melindungi jantung barat mereka. Versi geopolitik dari ruang pribadi. Dan Rusia adalah orang yang akan refleks mundur jika kamu berpikir untuk duduk terlalu dekat. Saat Uni Soviet runtuh pada 1991, perbatasan Rusia juga runtuh. Dataran itu menjadi undangan terbuka bagi penyerbu gerbang ke jantung Rusia yang dihuni 80% penduduknya. Bagi Putin, Uni Soviet adalah sesuatu yang hilang, dan dia masih sering meneleponnya jam 3 pagi dalam keadaan mabuk. Tapi Belarus hanyalah pelampiasan, teman yang menguntungkan yang dihubungi Putin lewat telegram di larut malam. Alexander Lukashenko memimpin sejak 1994 ketika internet dial-up masih canggih. Dia mengubah kediktatoran jadi bisnis keluarga, dan hubungannya dengan Moskow melampaui politik, bersifat spiritual, emosional, bahkan hampir seperti fanfiksi. Dia memperlakukan bahasa dan budaya Belarus seperti yogurt kadaluarsa di kulkas. Ada tapi lebih baik diabaikan saja. Pada 1990-an Rusia di bawah Boris Yeltsin berjalan sempoyongan seperti beruang mabuk. Lukashenko punya mimpi besar, membayangkan dirinya sebagai bintang besar berikutnya. Pemimpin dari negara adidaya Slavia yang benar-benar baru, negara persatuan Rusia dan Belarus di bawah satu pemerintahan, satu ekonomi, satu perjalanan nostalgia Soviet yang besar. Lalu Vladimir Putin datang dan berkata, "Lucu, tapi sekarang aku tokoh utamanya." Belarus merdeka dengan cara yang sama, seperti adik laki-lakimu merdeka saat meminjam mobilmu, bensinmu, uangmu, dan kata sandi Netflixmu. Rusia benar-benar menjaga agar lampu tetap menyala dengan minyak murah dan dukungan politik. Saat Lukashenko mencoba menjalankan aksi janji saya, benar-benar menang pemilu 2020, rakyat tidak percaya padanya. Protes meledak, dunia menertawakan, dan Putin harus turun tangan untuk menjaga anak buah favoritnya di kawasan itu agar tidak didepak. Belarus nyaris selamat, jadi Rusia masih punya pijakan ke barat. Belarus, tetangga setia,
Itu seperti Airbnb Moskow untuk tank, sangat berguna. Jika Belarus adalah anjing peliharaan setia, Ukraina adalah jiwa bebas yang suka memberontak. Dan itu membawa kita ke nomor 10. Moskow telah mengendalikan Ukraina selama waktu yang lama. Kadang dengan kontrol ketat, kadang lewat rezim boneka yang tampak independen, tapi selalu memilih sesuai keinginan Kremlin. Alam semesta bertindak secara misterius. Rusia juga punya pangkalan utama di Laut Hitam, yaitu pangkalan Angkatan Laut Sevastopol. Itu seperti meninggalkan sikat gigi di rumah teman, tapi dalam geopolitik. Akhir 2013 Kiev mulai kehilangan ketenangannya. Presiden Yanukovych, anak suruhan favorit Moskwa, memutuskan untuk mengabaikan Uni Eropa. Sebaliknya, dia kembali ke pelukan hangat Rusia. Rakyat Ukraina tidak senang. Terjadilah protes massal. Yanukovych mengemasi barang untuk perjalanan menuju pengasingan. Kemudian, pria kecil berbaju hijau muncul di Crimea dan Donbas, seperti tamu tak diundang membawa tank, bukan nachos. Putin menganggap ini pribadi. Menurut dia, Rusia, Belarus, dan Ukraina adalah satu keluarga besar yang bahagia, kecuali bagian bahagia dan keluarganya. 4 tahun berlalu, mereka hanya menguasai sekitar 1/5 wilayah Ukraina dengan lebih dari 1 juta korban jiwa. Sanksi menumpuk seperti boneka matryoshka. Jadi, apakah itu sepadan? Itu tergantung siapa yang Anda tanya. Banyak orang bilang tidak. Ukraina tampak mudah, tapi ternyata tidak. Di utara, situasi justru memburuk. Nomor 9, Finlandia dan Norwegia. Apakah NATO momok bagi Putin? Monster di bawah tempat tidur? Faktanya, itu hanya seperti ronda kampung yang dibuat mewah dengan peralatan lebih canggih. Dibangun pada satu aturan, serangan pada satu adalah serangan pada semua. Fokus pada kata kunci, serangan. Tidak ada klausul penaklukan dalam catatan kecilnya, tidak ada klausul dominasi dunia yang tersembunyi di pasal 5. Anggota yang mencoba akan disingkirkan lebih cepat daripada oligarki yang melihat keluar jendela lantai 5. Oh, kalau kamu suka peta seperti ini, jangan lupa tekan subscribe. Itu satu-satunya cara ke Rusia tanpa Departemen Luar Negeri mengirimiku email. Setelah Uni Soviet runtuh, Eropa Timur tidak langsung bergabung dengan aliansi itu. Mereka menjauh dari Moskow, lalu datanglah Finlandia, tetangga yang pendiam, dengan gergaji mesin di belakang punggungnya. Tahun 2023, Finlandia masuk NATO dan jadi perbatasan aliansi dengan Rusia. Dalam semalam, perbatasan bertambah 2 kali lipat jadi 830 mil lagi, namun ini bukan medan perang pilihan Putin. Finlandia adalah mimpi buruk yang membeku. Hutan, danau, nyamuk sebesar drone, lanskap yang melahap pasukan seperti es serut. Moskow sudah pernah berada di sini sebelumnya. Perang musim dingin pada 1939, garis pertahanan Mannerheim Finlandia menghancurkan divisi Soviet seperti bajak salju menabrak turis. Memang, Soviet berhasil merebut beberapa mil, tapi mereka juga mengalami korban 4 kali lipat. Itu bukan kemenangan, itu seperti Darwin dengan Sekop, dan Finlandia bahkan lebih tangguh lagi. Kini, semua pria usia 1860 tahun dapat dimobilisasi. Seluruh negara bagaikan milisi berjubah parka. Tentara mereka terbiasa bertempur di cuaca ekstrim yang membuat logam berteriak dan solar membeku. Jari menempel pada senapan, orang Finlandia hanya mengangkat bau dan berkata, ini hari Selasa. Jika Rusia mencoba lagi, ini bukan perang. Hanya sequel dengan cerita dan akhir sama, lebih banyak NATO tanpa hadiah di Finlandia, hanya radang dingin dan kabar buruk. Satu lagi, langkah strategis yang berakhir dengan bencana. Bahkan Putin tahu itu. Dia mungkin kejam tapi dia tidak bodoh. Finlandia adalah tempat ambisi mati karena hipotermia, jadi Finlandia juga tidak masuk hitungan. Terlalu dingin, terlalu mahal, terlalu bersenjata lengkap. Namun di selatan, ceritanya berbeda. Nomor 8 Estonia, Latvia, dan Lituania. Negara-negara Baltik masuk NATO pada 2004 membuat Moskwa panik. Estonia, Latvia, dan Lituania telah dikendalikan atau dipengaruhi Rusia sejak akhir abad ke-18. Dan mereka bukan hanya provinsi yang jauh, mereka adalah properti tepi pantai di Laut Baltik, lahan utama dalam istilah kekaisaran.
Sekitar 2.500 kapal melintasi perairan itu setiap hari, mewakili 15% perdagangan global. Itu bukan sekadar laut, tapi jalur penghasil uang. Uni Soviet sedang kebanjiran uang, lalu kehancuran pun datang. Rusia kehilangan hampir segalanya, kecuali Kaliningrad, sebuah pos militer terpencil yang terjepit di antara Polandia dan Lituania. Sisanya hilang. Negara-negara Baltik berkemas dan bergabung dengan tim NATO. Bagi Putin, itu bukan sekadar kekalahan, itu adalah penghinaan. Memang, negara-negara Baltik itu kecil. Estonia memiliki 7.700 tentara aktif, Latvia 17.000 dan 23.000. Bahkan dengan pasukan cadangan, mereka tak lebih menakutkan dari email bernada keras. Dalam perang konvensional, Rusia bisa dengan mudah mengalahkan mereka. Itulah sebabnya mereka bergabung dengan NATO secepat mungkin. Rusia belum siap bergerak sebelum tahun 2004. Sekarang, pasal 5 adalah hal yang menyelamatkan mereka dari tur pembebasan yang baru. Tapi sekarang, pertanyaan sebenarnya adalah, apakah Barat benar-benar akan hadir setelah semua pembicaraan tentang persatuan itu? Negara-negara Baltik tidak menawarkan banyak hal kepada Amerika Serikat atau Eropa Barat selain kepanikan moral dan berita buruk. Tapi bagi Rusia, serangan kilat di sana akan menghancurkan kredibilitas NATO secara langsung. Jika Perang Dunia III terjadi dengan sengaja, kemungkinan besar bukan karena nuklir atau Ukraina, tapi akan bermula di sini. Dingin, datar, mudah dilupakan, 3 negara kecil yang bisa membuat dunia terbakar. Tapi ada tempat lain, tidak jauh dari sini, di mana Perang Dunia III bisa dimulai secara tidak sengaja. Lagi, nomor 7, Polandia Kaliningrad adalah sisa dari Perang Dunia II kecil tapi kekar seperti Jimbro. Semua orang menghindari area 5.800 mil persegi ini, tempat 200.000 pasukan dan beberapa peralatan terbaik Rusia berada. Nuklir taktis, tak ada yang tahu jumlahnya, tapi cukup menghancurkan data semua orang. Ini seperti pistol terisi yang diarahkan ke Lituania dan Polandia, dan Warsawa tahu itu. Itulah sebabnya mereka menghabiskan hampir 5% dari produk domestik brutonya untuk pertahanan. Itu lebih banyak dari anggota NATO lain. Sejarah Polandia dan Rusia panjang, kelam, dan banyak ditulis dengan darah. Selain itu, Polandia berbatasan dengan titik lemah NATO, Suwalki Gap, wilayah geografis sepanjang 68 mil. Versi Eropa dari urat leher terbuka. Kaliningrad di barat, Belarus di timur. Jika jalur itu ditekan, negara Baltik akan terputus dari NATO lain. Berkat Finlandia dan Swedia yang bergabung, itu tidak akan menjadi bencana. Negara Baltik masih bisa mendapat pasokan lewat laut, namun tetap jadi masalah besar. Polandia bisa diserang dari 2 sisi. Warsawa memperkuat pertahanannya lebih awal dari Ukraina, bahkan sudah memasang pagar di perbatasan. Pada 2024, perisai timur dibangun sepanjang 249 mil dengan bunker, parit, dan kamera AI yang mengawasi, seperti garis Maginot abad ke-21. Hanya saja yang ini benar-benar berfungsi. Polandia selalu menjadi rebutan di dataran Eropa, datar, terbuka, dan secara historis kurang beruntung, tapi sekarang tidak lagi. Kini, Polandia adalah tetangga yang melewati pandemi dengan berolahraga. Putin mungkin ingin maju ke barat, tapi dia tahu jangan pamer kekuatan dekat Polandia. Dia satu-satunya di lingkungan itu yang berlatih untuk pertandingan ulang ini sejak 1939. Lupakan barat, terlalu bersenjata dan siap, terlalu Polandia. Aksi sebenarnya ada di selatan. Nomor 6 Azerbaijan, mari kita lihat celah Volgograd. Inilah jalur sempit tanah di antara Laut Azov dan Laut Kaspia. Lorong sempit ini menghubungkan rumah Eropa Rusia ke ruang bawah tanah selatan. Jerman mengincarnya di kedua perang dunia, bukan sekadar untuk minyak. Penguasanya mengendalikan pintu selatan Rusia. Hilangnya wilayah itu berarti hilangnya akses ke Rostov-na-Donu dan Crimea. Satu-satunya jalur lain adalah melewati Ukraina yang diduduki, sesuatu yang tak diinginkan siapapun. 2 negara tetangga berbagi wilayah ini. Hubungan dengan satu lancar, dengan yang lain bermasalah. Azerbaijan yang mudah.
Ini seperti Rusia mini, tapi dengan cuaca yang lebih baik dan lebih sedikit protes. Tidak ada perdebatan, tidak ada pemilihan umum yang perlu dicatat. Jurnalis menghilang di tengah siklus berita, NATO acuh, perdagangan tetap lancar. Minyak, gas, dan sesekali sesi foto pemimpin otoriter. Masalahnya, Nagorno-Karabakh terletak di Azerbaijan, sementara Armenia menginginkannya. Rusia seharusnya mendukung Armenia, tapi pasukan penjaga perdamaian mereka kebanyakan pura-pura jadi patung saat Azerbaijan merebut kembali wilayah itu. Moskow hampir tak bereaksi, tak mungkin merusak persahabatan. Apalagi setelah teman baru menandatangani kesepakatan. 2 hari sebelum invasi Ukraina, kerjasama militer, koordinasi kebijakan luar negeri, saling menguntungkan, dan pulpen kembar untuk Moskow, semuanya sempurna. Eropa mencari energi non-Rusia, dan Azerbaijan bisa jadi penggantinya. Sekarang itu hanya menjadi kabel ekstensi lain yang terhubung ke Kremlin. Putin menukar Armenia demi sesuatu yang lebih berguna. Seorang otokrat setia yang menjaga selatan dan menjadi perbatasan berikutnya. Tidak terlalu bersahabat dan jelas tidak bisa diprediksi untuk Rusia. Azerbaijan telah menjadi salah satu tetangga terbaik yang bisa diharapkan. Dan semua itu terjadi hanya dengan mengorbankan Armenia. Tapi ada tempat yang jauh lebih merepotkan di sebelahnya. Nomor 5, Georgia kini terlihat sepele, tapi di akhir 2000-an negara itu sempat membuat Putin terbangun berkeringat dingin seperti habis mimpi buruk. NATO baru saja pindah ke dekat. Pada 2008 Georgia hampir bergabung dengan aliansi itu seperti Ukraina. Nanti, apa tanggapan Putin? Sebuah pertunjukan siang hari, pasukan Rusia masuk, memecah Georgia, dan merebut Abkhazia serta Osetia Selatan. NATO tidak menerima anggota yang memiliki sengketa perbatasan, jadi impian Georgia benar-benar membeku. Kedua wilayah itu tetap berada di bawah kendali Rusia. Rubel, paspor, kode, telepon, Moskwa. Sekitar 20% tanah Georgia hilang, seperti kehilangan 1/5 rumah tapi masih harus bayar sewanya. Kemanapun pasukan Rusia pergi, pelanggaran terjadi, penangkapan, penyiksaan, penjarahan, keluarga-keluarga dipagari. Strategi sama, hanya lebih keras, ada pendudukan dan sanksi. Ini adalah versi program hadiah Moskow, tapi ada tempat-tempat yang lebih menggoda di Asia Tengah. Nomor 4, Kazakhstan. Setelah Uni Soviet bubar, hanya satu negara yang tersisa berbatasan dengan Rusia, yaitu Kazakhstan, negara terbesar ke-9 di dunia. Lebih dari 4.700 mil perbatasan bersama, itu lebih panjang dari jari-jari bumi. Jika perbatasan dibanggakan, kedua negara pasti punya hubungan beracun. Untungnya bagi Moskwa, sebagian besar perbatasannya kosong, berupa padang rumput datar dan berangin, serta mudah dipertahankan seperti tempat parkir. Kamu bisa melihat masalah dari jauh, secara harfiah, tapi Rusia sebenarnya tidak pernah benar-benar pergi. 80% ekspor minyak mengalir melalui pipa Rusia. Moskwa bahkan memiliki 1/4 dari uraniumnya. Tidak ada yang lebih menunjukkan kepercayaan, seperti menyerahkan senjata nuklir kepada tetangga yang punya masalah emosi. Astana berbicara tentang melakukan diversifikasi, menjalin hubungan dengan Tiongkok, mungkin juga dengan Barat, tapi angka-angkanya menunjukkan cerita yang berbeda. Perdagangan dengan Rusia mencapai rekor tertinggi di 2022 dan 2023. Jadi, rencana keluar dari bayang-bayang kekaisaran lama pun gagal. Kazakhstan lemah bukan hanya di ekonomi, tapi juga budaya. Sekitar 15% penduduk berasal dari etnis Rusia, umumnya di wilayah utara. Bahasa Rusia bukan hanya umum digunakan, tapi juga resmi. Lebih dari 80% warga berbicara bahasa Rusia, bahkan lebih banyak daripada yang berbicara bahasa Kazakh setiap hari. Ini seperti menjalankan negara sendiri dengan aksen orang lain. Pemerintah mencoba untuk melawan hal itu. Mereka mengganti aksara Sirilik ke Latin. Pada 2017 bahasa Rusia dilarang di rapat kabinet. Tapi pengaruhnya sudah sangat dalam, berabad-abad lamanya. Kamu tidak bisa menghapus jejak Moskwa semudah itu. Itu ada di papan ketik, ruang kelas, daftar putar. Kekaisaran runtuh, tapi pemeriksa ejaan masih berfungsi. Bagi Putin, Kazakhstan sebenarnya bukan negara asing. Lebih seperti berkas yang salah tempat di arsip Soviet, bagian dari Rusia historis.
Laci yang sama dengan Ukraina dan Belarus, tempat-tempat itu katanya. Bukan negara terpisah, cuma batas yang salah tempat, ya kan? Hanya urusan dokumen saja. Di dunia Putin, bahasa berarti kesetiaan, warisan, jadi kepemilikan. Dengan logika itu, Kazakhstan sudah hampir pulang. Sampai sekarang, Kazakhstan menghindari operasi khusus dengan tersenyum sopan dan tidak pernah melakukan kontak mata. Tapi jika suatu saat mereka condong ke barat, naskahnya sudah siap. Lindungi penutur bahasa Rusia, satukan kembali keluarga. Ini cerita yang sama seperti Ukraina, hanya menunggu dimulai kembali di stepa. Dan sedikit di luar itu, tanah yang dulu memisahkan Rusia nomor 3, Mongolia, memiliki perbatasan dengan Rusia sepanjang hampir 3.500 km setara jarak London ke Kairo. Hanya stepa tak berujung, lanskap yang membuat jenderal Rusia teringat masa lalu. Kamu bisa berterima kasih kepada Genghis Khan dan pasukan Mongolnya yang luar biasa itu. Mereka datang mengamuk dari dataran ini dan melindas Rusia abad pertengahan dengan sangat keras. Rusia masih gemetar saat mendengar derap kaki kuda. Bangsa Mongol tidak hanya menaklukkan Rusia, mereka juga membuat Rusia terpuruk selama 200 tahun. Kini, ketakutan itu bergeser ke barat. Rusia tak lagi takut pada para penunggang kuda. Hubungan dengan Mongolia tenang, memang harus begitu. Terkurung di antara Rusia dan Tiongkok, dua negara adidaya yang pernah bermusuhan selama berabad-abad, Mongolia belajar menjaga hubungan baik dengan keduanya. Pada September 2025 Mongolia ikut latihan militer gabungan dengan Rusia dan Tiongkok di perbatasan. Itu adalah versi diplomatik dari duduk di antara dua mantan dan pura-pura semuanya baik-baik saja. Tetap saja Mongolia bisa bernapas lega, negara itu kecil, sepi, dan tidak punya apa-apa. Moskow tak pernah jadi bagian kekaisaran Rusia, tak pernah dijajah Uni Soviet, hanya sedikit orang Rusia dan lebih sedikit lagi orang Tiongkok. Geografi kali ini menguntungkan pertahanan, tapi di luar Mongolia, ceritanya lain. Tetangga yang mencerminkan masa depan Rusia sendiri, menyusut, terisolasi, dan dihantui oleh masa lalu. Nomor 2, Korea Utara. Sekitar 12.000 tentara Korea Utara telah bertempur untuk Rusia, tapi bukan di Ukraina. Ternyata Kim Jong-un pun ada batasnya. Sekitar 50.000 lagi warga Korea Utara telah dikirim ke Rusia sebagai pekerja yang bekerja dalam kondisi seperti budak, menurut British Broadcasting Corporation. Tenaga kerja gratis untuk ekonomi perang, alih daya manusia, gaya Pyongyang, dengan jutaan orang Rusia di garis depan, ini sangat praktis. Tidak ada upah, tidak ada keluhan, tidak ada inflasi. Putin dapat tenaga kerja, Kim untung politik. Ini adalah program magang paling menyedihkan di dunia, dan Kim telah bermurah hati bukan hanya soal tenaga kerja. Korea Utara mengirimkan roket dan peluru artileri, Rusia menghabiskan amunisi lebih cepat daripada tren di TikTok. Kualitasnya bisa dibilang jadul. Setengah pelurunya meledak saat kena sasaran, sisanya meleset. Perbatasan mereka di peta hampir tak terlihat, hanya 18 km di sepanjang Sungai Tumen, tapi tiba-tiba jadi ramai. Pada Mei, mereka umumkan jembatan pertama dengan 10 lajur yang menampung 300 kendaraan dan 3.000 orang per hari. Gelang persahabatan beton yang mengilap ini tidak gratis untuk Putin. Sebagai gantinya, Kim mendapat fakta pertahanan bersama, uang tunai Rusia, dan kemungkinan teknologi satelit mata-mata untuk program luar angkasanya yang gagal. Penawaran bagus jika Anda abaikan pelanggaran hak asasi manusia. Putin kini berubah dari negara adidaya menjadi pekerjaan sampingan, bergantung pada negara yang bahkan tak bisa menyalakan lampunya. Inilah kejutan sesungguhnya. Perbatasan Rusia yang paling menarik ternyata bukan di Eropa atau Asia. Nomor 1, perbatasan tersembunyi Rusia. Berapa banyak negara yang berbatasan dengan Amerika Serikat? 2, benar, salah, 5. 3 adalah perbatasan laut, 1 Rusia. Jalur sempit antara pulau Diomede besar dan Diomede kecil, tempat hari esok dan kemarin saling menatap di seberang garis penanggalan internasional. Pada awal tahun 2024, Putin menandatangani salah satu undang-undang teranehnya, bahkan menurut standar Kremlin. Undang-undang itu mewajibkan pejabat mencari dan melindungi properti bekas milik Kekaisaran Rusia atau militer Uni Soviet. Para blogger tidak melewatkan petunjuk itu. Mungkin sudah saatnya merebut kembali Alaska.
Putin tidak pernah mengatakannya secara langsung, tapi Kutub Utara adalah obsesi barunya. Dia membicarakannya seperti pria yang mengintip mantan pacar dengan teropong. Es mencair membuka jalur pelayaran, ladang minyak, dan mineral baru. Ini seperti demam emas yang membeku dan siap terjadi. Satu masalah adalah Amerika Serikat. Kapal dan pembom Rusia sudah berpatroli di dekat sana. Ada 9 kali pencegatan oleh Amerika Serikat antara Januari dan September 2025. Bukti di benak Putin bahwa Alaska masih sedikit Rusia, hanya saja salah tempat, tapi Alaska tidak tanpa pertahanan. 9 pangkalan militer Amerika Serikat dengan F-22 dan F-35 siap siaga. Bukan lingkungan ideal untuk pertandingan ulang. Mungkin sudah saatnya Putin berhenti mengintip pagar orang lain dan mulai memperhatikan halamannya sendiri. Terima kasih sudah bergabung bersama saya hari ini. Saya harap Anda menikmati videonya, dan jika Anda ingin melihat lebih banyak video seperti ini, silakan pertimbangkan untuk berlangganan dan aktifkan notifikasinya. Benar-benar sangat berarti. Terima kasih sekali lagi, dan sampai jumpa di lain waktu di Matpak.